kita mendatangkan dua narasumber ahli-ahli hukum. Waduh, ini luar biasa. bisa gagal fokus ini. Buset. Bisa gagal fokus ini. Ini pancake-nya enak bener kok. B3 ya. Walaupun beberapa kali pernah makan ini, tetap aja ngomong buset. Iya. Gitu kan. Ini B3 punya ini. B3 ini sama ya, ada ininya. Ada keinginan untuk berbicara, Ya. tapi nggak berani. Nah, Ya. setelah itu tak rasain selama ini, akhirnya jangankan ketemu sama orang hukum gitu, sama orang ketemu biasa lah. Sekarang berani ya. Ya. Kalau di tempat lain ada podcastnya nggak? Kemungkinan ada sih, tapi nggak tahu. Gitu. Enggak kan, belum pernah berarti kan? Belum pernah. Ini baru pertama ya? Baru pertama. Tapi ngomongnya Baru udah pertama. bagus ya, lancar ya. Lancar ya. Berarti di dianya Pak Sunu nih. Iya enggak juga. Artinya dia mau mengembangkan diri. Oke ya. Itu Sepakat. jangan fokus sama ketidakfokusan ya. Betul. Kayak teman kita ya. Udah fokus. Oh, fokus Fokus dengan ketidakfokusan. Nah, Ya itu. Halo guys, selamat datang di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah episode ke-62 guys. Masih bersama saya, Anthony Skywalker. Don't talk, let's dance. Don't talk. Don't talk, let's dance. Don't talk. Let's dance. I'm on the way. I'm not far away. Find me. Ya guys, hari ini spesial banget ya. Aku masih berada di Kota Malang dan yang kita bahas hari ini adalah tentang hukum ya. Jadi kita mendatangkan dua narasumber ahli-ahli hukum. Ya, kita sambut Pak Sunu ya, di satu sisi ya. Dan satu sisi lagi di sebelah sana kayak cerdas cermat aja. Mas Saiful Bahri ya. Luar biasa ya. Oke, jadi Mas Saiful Bahri. Jadi Pak Sunu ini adalah sahabat saya yang bergerak di bidang hukum ya. Nah, Pak Sunu ini punya kantor yang namanya BSS ya. Singkatan apa itu, Pak? BSS itu akronim dari nama akronim. B. Sunu Setionugroho. Oh, nama dia semua ya? Iya. Nama dia nggak ada ya? Nggak ada. Anak bawang. Oh, anak bawang ya. So, jadi Pak Subet artinya di bidang hukum ya berarti ya? Ya, jadi Mungkin jelaskan sedikit soal BSS itu. ya, jadi apa? BSS atau B. Sunu Setionugroho itu selalu dikenal menjadi nama satu kantor hukum dan penasihat hukum, terdiri Oke. dari advokat dan para penasihat hukum. Oke. Nah, itu beralamat di Jalan Borobudur Agung, nomor 30 Oh. Malang. Dulu Itu baru pasang CCTV katanya, Pak. lah, dulu sebelum saya buka di sini di Malang, itu pernah di Surabaya. Oke. Nama kantor itu masih ada dulu di Duku Kupang Barat. Oh, dulu di Surabaya. Sorry, kok Duku Kupang Timur, Surabaya. Oh ya. Nah, terus saya mencoba hijrah ke Malang. Hijrah ini apa ini? Hijrah. Hijrah itu pindah. Oh, pindah. Aku pikir hijrah. Pindah kota, hijrah kota. Pakai jenggot. Nah, mulailah saya awalnya bersolo karir, kemudian tidak lama, ya cukup lama sih, saya mulai berkarir di Malang itu tahun 2004. Oke. 2004 itu single fighter deh. Single fighter
lama-lama banyak orang yang cukup mempercayai, terutama beberapa perusahaan. Saya Oke. jadi retainer di situ. Oke. Tahun 2011 ada yang namanya Cuy Limanwibowo. Oke. Waktu itu juga advokat muda, dia bergabung. Pertama saya ajak malah pro bono. Oke. Kasus Bentar, pidana. sebentar. Ini orang yang nggak ngerti hukum. Pro bono itu apa? Pro bono itu gampangnya adalah perkara yang ditangani oleh lawyer dengan gratis. Oke, oke ya. Ya. Sudah paham ya, Gitu loh. guys? Ya. Pro bono sama pro deo itu hampir sama. Kalau Ya, pro bono mirip-mirip. itu artinya si lawyernya yang membiayai dirinya sendiri. Oke. Kalau pro deo murni lawyernya nggak ngeluarin duit juga, gitu kan? Kliennya nggak ngeluarin duit juga, Oke. tapi ada syarat, tidak mampu. Nah kebetulan klien saya pada saat itu seorang diduga membawa narkoba. Lah, saya bersama Cuy dan satu lagi yang namanya Daman Huri. Kebetulan ada orang 5, tapi yang intens nggarap itu kami bertiga, terlebih dua orang, saya sama Cuy Limanwibowo. Dalam proses, pada akhirnya si terdakwa ini bisa bebas murni. Oke. Lalu jasanya kasasi di tingkat Mahkamah Agung pun juga bebas murni. Ya puji Tuhan nih. Jadi atas kerjasama kami waktu itu bertiga lebih intens, saya bersama Cuy dan Daman Huri bisa berhasil di situ. Berkembangnya waktu, ada beberapa orang yang coba magang. Oke. Magang di tempat saya itu paling enak. Itu bukan suara itu yang magang. Bukan, bukan. itu Oke. Ada suara toke, guys. Ketek. Ini berarti kita nggak jauh dari hutan, guys. Ya. Kita ada di 3 kafe Iya. ya. Oke, oke. Terus Nah. lanjutin. Setelah itu berjalan waktu, ada beberapa orang, tapi di tengah jalan mundur. Saya nggak tahu mundurnya kayak apa. Alasannya banyak alasan yang ya itu ya urusannya dia lah. Saya sih tidak pernah mau memaksa atau menahan. Kemudian muncul namanya Angger bergabung, itu teman S2. Oke. Berlanjut kemudian ada yang namanya Bambang Ismiarso, panggilannya Mas Ipung. Oke. Lalu ada Yuli Wianto, lalu ada Sandro dan beberapa temannya. Oke. 3, mereka Sandro itu berempat. Ya. 3 mundur. Mundur. Ada yang tidak melanjutkan proses magang, yang satunya dia bersolo karir. Oke. Dan yang terakhir adalah Mr. Mas Saiful. Saiful Bahri. Oh, ya. Lah, Saiful Bahri ini diajak sama Sandro. Oke. Dia magang dari jadi advokat baru sumpah ya. Waktu itu baru sumpah. Dia magang. Saya ajaknya beberapa kali gini begini dan saya drill terus. Akhirnya waktu pertama kali datang itu diem kalau jawab. Nggak bisa pertanyaan. Bukan nggak bisa ngomong, tapi nggak mau ngomong. Oh, nggak mau. Takut salah. Agak belit ya. Takut salah. Belit ngomong. Takut salah. Karena kenapa? Saya bilang, kamu kalau takut salah, namanya tidak ada proses belajar. Ya, betul. Nah, akhirnya lama-lama nggak perlu diajak minta ngomong. Pak, saya diskusi Pak. Ini ada kasus begini-begini. Oh, ya. Sekarang kayak murai. Oh, iya, Ngoceh terus. Ya, luar Nah, biasa. banyak. Kemudian sering kali kita ledekin. Kalau di Oke. kantor kita ledekin. Oke. Ya, karena itu proses bersinergi, ngobrol. Kita nggak pernah kumpul di kantor. Selalu berhubungan dengan WA Group karena memanfaatkan teknologi. Oke. Sesekali saja kita kumpul bareng Oke. untuk membahas kasus yang memang betul-betul kita harus Intens komunikasi ya? komunikasi. Oke. Gitu kan. Ya. Selebihnya, oh iya, ada lagi yang namanya Blimade. Ah. Blimade itu salah satu beliau pensiunan Polri, Oke. pangkatnya Kombes, Oke. Purnawirawan. Purnawirawan. Sekarang jadi lawyer. Dalam proses, Oh, dalam proses. beliau magang Oh, di tempat sedang magang. kami, dan saya selalu bilang, karena Bli itu dulu mantan penyidik, maka logika penyidik itu bisa dipakai untuk bekerja, Ya. tapi posisinya sebagai advokat. Oke.
Ya, jadi gitu ya. Di sini ada Oke, Saiful Bahri. Mas nih. Saiful Bahri ya. Jadi awalnya masuk Mas Saiful Bahri ini magang di tempat BSS ya. Kan barusan itu ada disebutkan oleh Pak Suno, ada beberapa rekan-rekan advokat yang magang di kantor Pak Suno. Saat itu kan sekitar 2021 pertengahan kalau nggak salah, ada rekan saya itu yang bernama Sandro. Ya. Kebetulan Sandro itu satu kelas di waktu itu saya S2. dan Sandro itu S2 di Brawijaya, Oh. seperti itu. Nah, kebetulan selain S2 itu kami juga satu tempat kos-kosan. Oh. Nah, dan kamarnya bersebelahan. Waktu itu saya lihat Intens ya, Bang? intens hampir tiap hari. Saya lihat Sandro itu kok hampir tiap hari itu keluar beraktivitas di luar, sedangkan saya itu di kamar. Oh. Karena pada saat itu kan ya masih suasana Covid dan lain sebagainya. Terus ya saya cuma dari pagi sampai malam itu cuma ya aktivitas cuma mengerjain tesis dan lain sebagainya, tugas dan lain sebagainya. Nah, Ya. dia Sandro kok kayaknya menarik gitu. Sebenarnya Sandro ini magang di mana sih? Kan Ya, seperti itu waktu ya. itu ya. Memang sih untuk di advokat itu dulu sebelum jadi advokat kan ada yang namanya PKPA, pendidikan khusus buat advokat. Saya sudah mengikuti itu, tapi masih belum dapat tempat magang. Oke. Intinya seperti itu. Ya. Nah, dari penasaran itu saya bilang ke Sandro, "Bro, kamu ini sebenarnya magang di mana sih? Ya. Kok hampir intens tiap hari itu pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam." Kan jadi penasaran. Ya. Nah, ternyata sama Sandro itu ceritain, saya itu magang di tempatnya Pak Suno, kantor BSS. Ya. Nah, kok menarik, saya bilang gitu. Cuman memang pada saat itu saya mau bilang, "Bro, ajak aku dong." Ajak aku dong ke kantornya Sungkan. BSS gitu kan. Tapi saya sungkan mau Sungguh-sungguh bilang itu mengharap, semua kan? gitu kan. Iya, tapi ngarep. Tapi ngarep, intinya seperti itu. Nah, ada momen suatu ketika begini. Si Sandro ini ngajak ke kantor kami magang. Full, ayo ikut aku. Mau ngapain? Mau jemput motor, tapi nggak nyebutin tuh kalau ke kantor, katanya seperti Ya. itu. Setelah di perjalanan barulah Sandro ngomong, sebenarnya kita mau ketemu sama Pak Suno. Lo ngapain? Saya nggak kenal kok. Ya. Udahlah ikut aja. Ya. Akhirnya datang ke sana, dikenalinnya sama beliau, sama Pak Suno. Tanya latar belakang dan lain sebagainya. Memang pertama kali saya ngomong sama Pak Suno itu, Pak Suno langsung yang dibahas itu bukan hanya sekedar latar belakang saya, tapi bagaimana kemampuan hukum saya, bagaimana pandangan saya itu terkait advokat dan lain sebagainya. Itu yang Ya. pertama ditanyain sama Pak Oke. Suno. Sampai pada titik di mana Pak Suno itu apa ya, ibaratnya ngetes kalau misalkan ada sebuah perkara begini. Menurutmu gimana? Ya. Nah, Cara penyelesaiannya betul. gimana? Saya secara pengalaman kan belum di belakang. Kecuali Sandro memang udah lama sama Pak Suno gitu. Di awal dari Pak Suno gitu. Nah, terus saya bilang, "Bro, apa tuh? Jawab aja, gak usah takut-takut," katanya gitu. Iya. Makanya bener, Pak Suno bilang awal-awal saya ketemu sama Pak Suno itu memang langsung di apa ya? Ibaratnya dikumpre seperti itu. Ya. Cuma kan saya mikir, loh, saya kan baru kenal ya. Ya. Kenapa kok Pak Suno itu langsung begitu gitu. Ya. Akhirnya saya ceritakanlah ketertarikan saya itu di kantor BSS. Akhirnya dengan apa Pak Suno bilang, "Ya sudah, kalau memang mau gabung di kantor kami nggak apa-apa, ayo kita berproses bareng." Intinya Oke. seperti itu awal Ya. mulanya. Oke, Mas Saiful ini kenapa kok milih jadi lawyer? Kenapa? Oke, sebenarnya gini ya, mungkin ini yang dirasakan oleh teman-teman sarjana, terutama sarjana hukum. Mungkin teman-teman sarjana hukum itu profesi advokat itu ditaruh paling akhir. Oh Nah, gitu. sebelum Biasanya apa yang paling favorit? oke ya sewajarnya lah anak-anak sarjana hukum Dari baru lulus cari kerja mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya, itulah pasti yang diinginkan pertama kali sama. Itu biasanya di legal ya, bagian legal. Ya, Kalau di legal, lulus ya pokoknya kalau menurut saya dia punya salary bagus, dia akan masuk. Oh, mau apa aja? Mau apa aja, mau jadi aja. marketing, mau apa segala macam bagian Oh, legal iya, gitu. iya. Nah, sampai batas tertentu akhirnya mungkin dia udah jenuh atau apa atau bosan atau macam-macam lah. Baru pilihan terakhir. Baru pilihan terakhir. Bahkan ada beberapa teman angkatan saya, dia masuk dan posisinya bagus. Dan ketika dia mau pensiun, dia ikut PKPA. Oh, Gitu loh. PKPA di magang tempat temennya,
baru beradvokat, baru beracara. Seperti itu. Nah, kalau Betul. kamu awalnya apa langsung memutuskan ya aku mau jadi lawyer? Saya itu dulu S1 itu lulus pada tahun 2018. Lulus tahun 2018, cuma memang ada planning, oh ada peluang nih, peluang PKPA, pendidikan profesi advokat. Coba-cobalah ikut gitu kan. Akhirnya ikut tuh PKPA 2018. Tapi dari sepanjang setelah lulus itu kan nggak langsung jadi advokat kan, Ya. masih ada yang namanya magang, masih ada yang namanya ikut ujian dan lain sebagainya. Ya. Ya udahlah, yang penting saya ikut dulu. Masalah nanti saya jadi advokat atau enggak di belakang, urusan belakangan, saya mikir gitu. Hanya setelah itu saya bekerja sewajarnya lah. Saya pernah saat itu saya sering buka usaha, senang buka usaha, pernah jualan kopi, minuman apa segala macam. Ya pernah jadi Grab, Oh ya. Gojek dan lain sebagainya, itu Ya. sudah pernah tak lalui. Nah, habis itu ada titik di mana ikut PNS juga beberapa kali, tapi ya mungkin bukan rezekinya di situ gitu kan. Nah, akhirnya mungkin planning terakhir itu yang mungkin jadi peluang gitu loh. Akhirnya Oke. inget tuh, oh iya, saya kan dulu pernah ikut PKPA, Ya. ikut yang namanya proses pendidikan advokat. Kenapa nggak ini aja tak tekuni? Oke. Cobalah saya masuk di situ sampai proses, akhirnya ya enjoy aja sampai saat Ah, ini gitu. Major perkara-perkaranya itu yang ditangani apa? Ya kebetulan BSS itu lebih banyak perkaranya di bidang lembaga keuangan. Oh, finance ya. Finance itu banyak. Saya kebetulan Temu duit terus. duitnya orang. Iya, duit. Tapi kan dapat duit juga. Oh iya, menangani perkara kan gitu kan. Itu lebih banyak sana karena saya dikontrak atau menjadi retainer oleh lembaga pembiayaan yang besar di Indonesia. Ya. Dan sudah lama. Nyebut merek boleh kok. Hah? Boleh kok. Oh boleh ya? Ya, Oh, boleh nyebut merek. Yang pertama itu adalah PT Adira Multi Finance. Ya, ya. Itu saya sejak tahun 2006 sampai hari ini, puji Tuhan masih dipercaya sama PT Adira. Kemudian MTF itu sejak tahun 2009. Ya. Lalu beberapa dulu pernah BOM selama 1 tahun, terus ada Radana, dan beberapa yang kalau ada kasus ke saya, katanya itu lembaga finance. Oke. Dan yang lainnya adalah koperasi sama BPR. Selebihnya ya kasus-kasus pribadi, pidana. Kalau saya pribadi tidak pernah mau menangani perceraian, Oke. apalagi posisinya menggugat. Ya. Apa itu? Alasannya apa? Alasannya karena begini, apapun alasan orang bercerai itu seringkali tidak masuk akal. Ya. Itu satu. Setuju. Yang kedua, sebetulnya persoalan-persoalan di dalam keluarga itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Cuma kan seringkali kan ego dua belah pihak itu kan kencang kan gitu kan. Itu. Yang ketiga memang kalau orang muslim kan sakinah mawaddah warahmah itu harus dijunjung tinggi. Nah, karena keluarga bagi saya, kalau kebetulan saya Kristiani, saya menganggap bahwa keluarga itu harus menjadi keluarga yang kudus. Ya. Nah, prinsip-prinsip dasar itu kemudian yang mempengaruhi pola bagaimana saya menangani kasus perceraian. Saya tidak mau, kecuali dia digugat dan tidak mau bercerai. Ya. Intinya tujuannya menyatukan kembali. Betul, Ya. tujuannya menyatukan. Ketika ada beberapa kemarin ya, kemarin. kita mencoba. Kami sebagai tergugat tidak mau bercerai nih, suaminya. Cuma ya gitu, pihak sana ngotot, pengen bercerai. Waduh, nggak nyambung nih cara kayak gini nih. Saya ngomong sama kuasa hukum, karena pada prinsipnya kuasa hukum harus berbicara dengan kuasa hukum, nggak boleh langsung ke prinsipal. Kalau mau sama prinsipal ya harus didampingi kuasa hukum. Saya bilang sama kuasa hukum, ayolah kita satukan. Tapi jawabannya sana, saya itu kalau nggak mau kalau klien saya tidak mantep bercerai, saya nggak mau nangani. Wah ya repot kalau udah caranya kayak gini. Nah, visi misi ya udah kita hadepin. Itu saya mau, kami mau. Tapi bukan berarti teman-teman yang lain tidak mau menangani kasus perceraian, dia posisinya menggugat segala macam. Ada banyak yang masuk ke kantor, kalau posisinya menggugat, saya pribadi tidak akan menangani, tapi saya serahkan kepada teman-teman. Nih, saya sebentar. Kayaknya kita butuh Mbak. Ya. Oh ya. Mbak, kita pesan Mbak ya. Oke.
Tak pesenin aja deh. Oke, Ini yang oke. paling enak di Oke, B3. oke. Mbak, Sini aja sini. pancake 3 sama apa yang hijau-hijau itu? Virgin Punch ya apa? Ya yang tadi itu? Ya. Oke, itu enak ya. Oke. Oke. Makasih ya Mbak. Oke. Ya kalau kita lanjut ya, kalau Saiful Muslim ya, jadi kan Kebetulan lebih Muslim, baik menyatukan ya, itu lebih baik ya daripada menceraikan ya. Betul. Ya jadi prinsipnya begitu ya. Sama ya. Prinsipnya memang seperti itu. Cuman kan antara praktisi hukum yang satu dengan yang lainnya itu kan mempunyai perspektif yang lain, Iya, iya. mempunyai Ya, ya. memang sangat bijak. Hmm. Apa yang disampaikan oleh Pak Suno barusan itu sangat bijak. Karena bagaimanapun juga, terlebih nantinya kalau misalkan dalam sebuah keluarga itu memiliki anak, ketika perceraian terjadi, itu kan Korbannya yang anak. menjadi korban pertama kali itu bukan kedua belah pihak, tapi anak kan seperti itu. Betul. Itu pandangan yang menurut saya itu sangat fair kan, intinya kan seperti itu. Cuman lagi-lagi begini, ada perspektif yang apa namanya, memang sebuah perceraian itu memang harus dilakukan. Kayak misal di situ ada sebuah tindakan KDRT misalnya, terus kemudian ada sebuah tindakan-tindakan yang memang sudah di luar batas lah, tidak dalam tanda kutip mungkin dari perspektif perempuan itu memang tidak bisa Ditolerir. iya ditolerir lah, intinya seperti itu. Mungkin itu dari perspektif yang sekiranya mungkin itu bisa dilakukan. Tapi ada Cuman KDRT terlepas- yang dilakukan perempuan loh. Nah, bisa jadi. Cuman Ya, kan kita betul. lihat kita posisinya ada di mana Ya. kan seperti itu. Tapi kan biasanya kan perempuan victim atau Ah, playing victim. Nah itu gimana? Saya tidak mau mengatakan seperti itu karena itu menurut saya itu sensitif. Bisa jadi mungkin ada komunitas perempuan nanti dalam. Ya kalau kita takut sih. kalau Nggak masalah kita- itu fair. Iya, iya. Memang ada kejadian yang seperti itu. Iya memang. Di, Iya. di lain sisi. Iya, seperti betul. itu, ya. Betul. Nah balik lagi ya soal magang tadi ya. Oke. Mas Saiful kan magang itu pernah di tempat lain nggak selain di tempat Mas? Oke, jadi begini. Proses saya ikut PKPA dari awal itu kan 2018. Heeh. Kalau PKPA itu kan kurang lebih 1 bulan untuk menjalani proses itu. Mm-mm. Setelah PKPA ada yang namanya UPA, ujian profesi advokat. Ya. Nah, itu tergantung kalau misalkan lulus, ya kita tinggal tahap selanjutnya yaitu sumpah kan seperti itu. Tapi kan lagi-lagi ada magang. Secara undang-undang, magang advokat itu kan minimal 2 tahun, minimal Oke. 2 tahun. Nah, terus saya sudah melaksanakan itu semua. Dan dari proses setelah saya ikut PKPA itu memang sebelumnya sudah saya malang melintang lah, ibaratnya seperti itu. Malang melintang dalam artian saya pernah magang di beberapa tempat kantor law firm dan lain sebagainya. Itu Ya. sudah pernah saya lalui. Cuma memang terakhir bukan secara di sini ada seorang advokat Pak Sunu, bukan itu yang saya maksud. Dalam artian begini. Sebelumnya itu saya magang itu hanya cuma dikasih satu bahan lah istilahnya. Oke, bentar, saya potong dulu. Ini ada minumannya kayaknya mau datang. Oke. Luar biasa. Ya. Wah. Biar tambah seger. Tambah seger. B3. Oke, B3 loh. Iya, Seragamnya hijau, Pul. Sama kayak warna minuman. Sengaja ini kayaknya. Acara podcast semua disuruh. Makasih ya, Mbak. Mbak. Oke. Tinggal pancake-nya. Oke, lanjut gimana tadi? Oke, jadi memang sebelum saya gabung di Pak Sunu itu sudah malang melintang magang di tempat lain, di law firm, law office dan lain sebagainya itu sudah pernah saya lalui. Cuma memang pada saat itu saya cuma dikasih satu pegangan. Pegangan yang saya terima itu cuma satu, kunci. Bukan kunci bagaimana ketika jadi advokat supaya sukses dan sebagainya, enggak. Oke. Tapi kunci pintu. Dalam Oh, gitu. artian pagi buka pintu, sore tutup pintu. Itu yang saya alami ya. Ini fakta memang. Ya. Jadi yang mungkin nggak cuma saya sebagai advokat muda, mungkin ini yang dirasain oleh teman-teman advokat muda ataupun yang masih apa ya istilahnya masih belum sumpah lah, masih belum punya titel advokat itu memang yang dirasakan apa ya kesulitan untuk mencari tempat magang di sebuah kantor advokat yang memang benar-benar profesional mau mengajari kita. Dalam artian kayak bagaimana sih caranya bikin gugatan, bagaimana caranya bikin jawaban dan lain sebagainya, bagaimana juga caranya bikin memberikan advice hukum terhadap calon klien yang bakalan memberikan yang bakalan ketika orang mau konsultasi ke kita. Oke, ini Itu yang dipotong belum- dulu. Oke, Dipotong, sorry. siap.
Ya, waduh, ini Wih, luar Ini biasa. bisa gagal Buset. fokus ini. Set. Bisa gagal Ah, fokus ini. ini. Ini pancake-nya enak bener kok. Wes. B3 ya. Walaupun beberapa kali pernah makan gini, tetap aja ngomong buset, Ya. gitu kan. Ini B3 punya ini. Ketiga Ini sama ya, ada ininya. Es krim ya? Beda-beda Oh, rasa. ini apa ini? Vanilla, yang ini strawberry sama coklat. Oh, mau yang vanilla aja boleh. Oh, vanilla boleh, ambil aja vanilla. Hostnya curang ini. Tukar minta tukar. Ya udah sambil makan. Oke, Oke, terusin. siap. Hmm. Jadi itu yang apa namanya, banyak teman-teman advokat muda itu yang dirasakan kesulitan mencari tempat berteduh mungkin bahasanya Oke. ya. Kesulitan mencari tempat magang yang memang benar-benar profesional mau mengajari kita. Ya gitu ya. Intinya itu yang dialami sama teman-teman. Nah, Hmm. tapi bedanya ini yang saya rasakan ketika saya pribadi magang di tempat Pak Suno, gitu. Ya. Magang di kantor BSS. Gitu. Saya sering mengatakan begini ke Pak Suno itu, Pak, mungkin ya Pak, kalau saya pada saat itu nggak gabung di kantor BSS, saya mungkin juga sekarang tidak tahu menjadi advokat yang modelan seperti apa. Kan banyak sekarang model-model advokat yang cuma ya sosialita lah, terus kemudian mengedepankan prestis lah dan lain sebagainya. Ya itu haknya masing-masing sih. Saya pribadi nggak ngelarang dan nggak nyuruh juga, cuman ya inilah realita advokat muda, intinya sekarang Betul. seperti itu. Cuman yang mau saya katakan begini, saya sering mengatakan ke Pak Suno, mungkin ya Pak, kalau pada saat itu saya nggak gabung di kantornya Pak Suno, saya ditanyain hukum itu apa sih? Mungkin saya bakalan kebingungan mau jawabnya hukum itu apa. Saking luasnya dari pengertian hukum itu sendiri. Gitu. Oke. Nah terus kemudian akhirnya dengan berjalannya waktu hampir tiap hari sama Pak Suno itu di pressure dalam artian Pak Suno ngajak diskusi. Di pressure dalam hal yang baik ya. Betul. Pak Suno sering melempar sebuah perkara dan saya itu nggak kebayang ini perkara beneran apa enggak nih. Setelah berhari-hari, oh ternyata beneran, ada perkara beneran. Pun ketika ada perkara begini, menurutmu bagaimana? Saya pada saat itu yang baru magang ya, baru magang, belum tahu basic advokat itu seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jadi kebingungan. Cuma akhirnya dengan sebuah proses yang sering dilempar sama Pak Suno, ilmunya yang juga sering di-share oleh Pak Suno, akhirnya paham, oh ternyata jadi seorang hukum itu seperti ini. Jadi mungkin kamu dipancing untuk mencari solusi ya. Salah satunya itu, Ya. cuma lebih luas dari itu juga sebenarnya. Jadi kayak misal kalau saya pandang Pak Suno itu ibaratnya udah bukan kayak bos saya lagi, intinya seperti itu di Memang bukan bos. di kantor BSS gitu. Ya. Bosok. Tapi udah ibaratnya kayak ya teman, ya bos, ya rekan partner saya gitu. Terus Ya. kemudian kayak udah kayak orang tua sendiri gitu kan. Ibaratnya kayak mengajari itu segala Oh, kayak hal. orang tua sendiri kasih sangu dong. Saya juga mau dong. Ibaratnya bukan hanya hukum saja lah yang Ya. diajari oleh beliau. Jadi Intinya singkatnya gini loh. Siapapun yang magang, siapapun magang. Satu lagi kita yang belum nyebutin tadi ya. Ada yang satu magang cewek. Oh, Vero. Veronica. iya. Veronica. Dia Brawijaya. Oke. Ya. Itu prinsipnya gini. Apa yang pernah saya pelajari dulu. Saya kan untuk jadi advokat juga ada proses. Ya. Gitu kan. Nah, kebetulan saya juga mendapatkan guru yang sangat mengasihkan dan betul-betul seperti saya boleh bilang sudah seperti kayak bapak. Ya. Partner ya sahabat. Ya. Nah, secara tidak langsung saya memakai metode dia. Metode guruku. Guru dosen saya waktu di Parayangan, Ya. Universitas Katolik Parayangan Bandung. Di situ saya banyak belajar bahwa guru-guru saya mengajarkan begini. Itu tak adopsi. Ya. Tentunya saya sesuaikan dengan kondisi. Dan ternyata itu jauh lebih efektif. Saya pernah dipesani sama Profesor Arif Sidarta almarhum. Kamu kalau mau jadi advokat dan seberapa tenarmu, mau tenar mau enggak, ketika ada orang yang mau belajar ke kamu, berikan apa yang kamu tahu. Nggak usah ditutupin, percuma Jangan mau pelit tutupin ilmu, ya. Nah, dan percuma ditutupin, nggak ada gunanya. Ya. Karena hari ini kamu tahu ini, belum tentu besok kamu tahu yang lainnya. Oh gitu ya Pak? Iya. Dan menjadi seorang advokat itu bukan menjadi orang yang serba tahu.
ingat itu ya, advokat itu profesi. Kebetulan profesi hukum. Tapi bukan berarti orang itu serba tahu tentang hukum. Nonsen itu. Ya. Hukum itu multidisipliner juga. Dan kita bicara masalah hukum ekonomi, ya teori-teori ekonomi kita harus ikut. Ya, harus belajar semua ya. Harus belajar. Kita bicara masalah kesehatan, teori-teori kesehatan, undang-undang kesehatan pun juga harus tahu. Dan teori-teori, ya apa topiknya, misalnya bioteknologi, misalnya bayi tabung, ya kita harus tahu. Ya, kalau di aku hak cipta ya. Nah, masalah hak hak cipta, ya hak kita harus paten. tahu. Ya, Ini suatu karya ya, dalam posisi seperti apa. ya, Nah, dan itu kita harus sering bertanya. betul. Dan satu kunci menjadi advokat itu bukan hanya untuk gaya-gayaan. Ya. Tapi bagaimana kita membela dengan baik dan benar dan amanah. Ya mohon maaf, di mana-mana juga ada oknum. Ya. Di advokat pun juga ada oknum. Mereka bekerja sama. Itu yang selalu saya sampaikan pada teman-teman. Sudahlah, rezeki itu pasti ngikutin kok. Ya. Nggak perlu kita cari yang aneh-aneh. Nggak usah takut untuk sharing ya. Betul, Itu yang betul, utama. betul. Jadi sekarang kan Pak Sunu udah istilahnya ketemu beberapa anak magangnya. Istilahnya kan kalau dari disparitasnya umur ya, Ya, kan ada senior junior. Ya saya nggak ngomong senior junior, tapi cara berpikirnya kan pasti berbeda. Nah itu kendala-kendala apa yang umum dihadapi? Misalkan orang baru kan biasanya kita kan ada yang sok tahu gitu kan. Kan biasanya kan orang baru itu justru merasa lebih tahu banyak kan. Ya. Kan ciri-ciri orang baru belajar ilmu begitu biasanya. iya. Jadi gini, anak yang magang itu kebanyakan yang kemudian dia tidak meneruskan magang itu sama sok tahu, ya, dan merasa bahwa dia lebih tahu dari yang lainnya, dan kebanyakan teori, prakteknya nggak pernah tahu. Ya itu kayaknya problem di semua lini ya. Kalau Bisa di jadi. negara kita ya. Bisa jadi. Nah, terus saya tanya aja sama Saiful, pokoknya jadi advokat itu sering banyak baca. Ya. Baca apa aja? Harus Artikel, selalu update ya. update dan selalu menganalisa. Walaupun cerita misal berita apa gitu, berita politik, Ya. kok kayak gini, gitu dianalisa aja, Ya. iseng aja gitu loh, iseng. Nah, itu untuk apa? Untuk melatih otak berpikir. Ya. Berarti kan Sederhana. menangani hukum itu juga sangat dinamis ya. Sangat dinamis. Karena berbagai pola pikir manusia dan apa sih yang di belakangnya itu kan pasti ada Betul, sesuatu yang mau dicapai itu. betul. Itu yang Dan satu hal, saya selalu mengajarkan cara menulis. Oke. Menulis gugatan, jawaban, atau replik, atau duplik, atau Ya. kesimpulan, atau pledoi gitu kan. Ya. Itu saya selalu cara ngajarkan. Oke. Dan saya selalu mengatakan 5W 1H. Oke. Itu rumus. Balik lagi ke Mas Saiful ya. Oke. Satu perbedaannya ya, tempat satu kamu magang dulu sama yang sekarang itu tempat BSS. Dan apa sih manfaat yang kamu dapatkan, yang paling dapatkan ya, yang paling paling berguna buat kamu ketika magang di BSS? Oke. Kebetulan saya magang di BSS ini kurang lebih udah 2 tahun. Yang paling banyak yang paling saya rasakan itu di 2 hal. Benar apa yang dikatakan Mas Unum barusan itu. Pertama di bagaimana caranya kita menulis. Itu kan sebenarnya yang menjadi kunci atau bahan yang harus dimiliki oleh seorang advokat atau seorang lawyer. Nah, memang sih ada beberapa tipikal orang itu terutama di bidang kita gitu, di bidang lawyer gitu kan. Bidang hukum ya. Di bidang hukum menyepelekan terkait sebuah seni dalam hal menulis. Oke. Padahal kan apalagi sekarang untuk sebuah beracara di pengadilan gitu, terutama di perdata gitu kan, kita kan sudah pakai ikon. Jadi ketika sudah memasuki jawaban, misalkan jawaban, replik, duplik, kita kan nggak menghadiri secara langsung di pengadilan, Ya. tapi melalui ikon. Nah, kalau di ikon apa yang diutamakan? Ya tulisan kita.
Nah, disitulah seninya. Nah, itu yang paling saya rasakan pertama. Terus yang kedua, yang paling saya rasakan juga bagaimana caranya melatih public speaking. Dulu sebelum saya magang di Pak Sunu, makanya Pak Sunu tadi bilang, pertama kali ketemu sama Pak Sunu itu ya ditanya, hukum itu apa, begini. Saya cuma diem aja. Ada keinginan untuk berbicara, tapi nggak berani. Nah, setelah itu tak rasain selama ini, akhirnya jangankan ketemu sama orang hukum gitu, sama orang ketemu biasa lah, ketemu itu kayak takut, gak berani untuk ngomong dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling saya rasain di dua hal, meskipun di yang lain juga banyak, cuma yang paling bermanfaat banyak ke perkembangan saya itu di dua hal itu. Sekarang berani ya? Ya. Kalau di tempat lain ada podcastnya nggak? Kemungkinan ada sih, tapi nggak tahu. Gitu. Nggak kan, belum pernah berarti kan? Belum pernah. Ini baru pertama ya. Baru pertama. Tapi ngomongnya udah bagus ya, lancar ya. Lancar ya. Berarti didianya Pak Sunu nih. Iya enggak juga. Artinya dia mau mengembangkan diri. Oke ya. Kalau saya itu kan ibarat kening atau penyambung antara pipa yang satu. Jadi semua tergantung dia. Oke. Ternyata dia mau belajar. Mau belajar ya sekarang ya dengan karaktermu sendiri kan? Betul, saya nggak pernah merubah karakter dia. Ya betul. Itu kalau sebagai anak Pulau Garam. Kalau Pak dari Madura ya? Betul, saya dari Madura. Tidak lemah, cong. Dedek campur lemah. Isone ngono tak. Ya itu kalau sama kalau di musik apa ya? Kita kalau jadi arranger nggak boleh memaksakan karakter kita ya dalam bermusik kepada pemusik yang kita kita handle ya. Nah, oke, ini closing statement ya untuk ini. Jadi manfaat yang kamu dapatkan banyak ya. Sekarang berguna. Sangat nah, berguna. Aku mau tanya, ini mungkin agak pribadi ya. Kamu magang dapat duit nggak? Nah, ya itu yang sebenarnya pertama kali saya agak ragu sebenarnya magang. Apa ya? Bukan magang. Agak ragu untuk memasuki di dunia lawyer. Karena apa? Dunia lawyer, terutama ya di Indonesia itu kan yang dipandang pertama kali itu sosok Hotman Paris kan. Oh ya. Kita lihat Hotman Paris itu ada di atas. Nah, saya melihat pada saat itu, kira-kira saya bisa nggak ya? Ada di mana titik saya berada di posisi itu? Setidaknya satu level di bawahnya lah. Misalkan tidak sama kayak Hotman Paris gitu kan. Nah, cuman setelah saya rasakan pada saat itu memang gak harus selamanya itu kita harus memikirkan terkait uang. Betul. Apalagi di profesi advokat, fluktuatif kan? Iya kalau dapat perkara terus, kalau enggak. Intinya kan seperti itu. Cuman setelah saya sering ngobrol, sering diskusi sama Pak Sunu, sering diberikan masukan-masukan, intinya kita sebagai anak advokat muda nggak usah terlalu lah memikirkan uang. Meskipun kita butuh, siapa sih yang nggak butuh uang kan, intinya seperti itu. Cuman lagi-lagi intinya kedepankan prestasi kita. Profesionalitas kita itu dikedepankan. Insya Allah uang itu akan mengikuti kok. Itu yang saya pegang dan alhamdulillah dirasain. Itu yang saya rasakan sekarang. Ya kalau ajaran di agama kita kan, kita tuh kerja aja. Betul. Uang tuh pasti akan nyusul. Betul. Jadi uang akan nyari kita. Dan iya betul, dan ini yang saya sukai dari sebuah kalimat dari sebuah dalil Al-Quran lah. Ya. Mohon maaf bukan sok Islami enggak. Cuma itu yang paling saya pegang itu begini. Pada saat itu kan saya belum bisa ngapa-ngapain nih sampai pada saat itu gitu. Jadi setelah gabung sama Pak Sunu, saya ingin merubah keadaan saya sendiri. Ada dalil Al-Quran itu begini. Tidak ada suatu Allah itu tidak akan merubah suatu kaum bila mana kaum itu sendiri tidak mau berubah. Intinya kan itu. Nah, makanya dari itu semua saya nge-push diri saya sendiri. Pak Sunu Jungkrak no. Iya, jungkrak. Nah, itu yang saya rasakan manfaatnya sekarang. Mungkin aku yang nangkep. Ya, itulah perubahan-perubahan yang mungkin dialami gitu. Ya, kalau dari Pak Sunu sendiri, apa pesan untuk anak-anak muda yang mau magang, baru magang atau baru jadi advokat? Apa pesan-pesan untuk mereka? Pesan saya buat mahasiswa akhir nih, mahasiswa di semester akhir, terutama yang calon sarjana hukum, berpikir dengan masak, next mau masuk di bidang apa, itu harus dipikirkan dan tekun. Kalau mau menjadi seorang advokat, menjadilah advokat yang betul-betul menekuni advokat. Dan setelah fokus dan semua harus fokus. Dan ketika menjadi advokat,
jangan ketika masih muda, masih advokat muda, uang itu nomor satu untuk diperoleh. Kita nggak apa bahasa Jawanya maido ya, nggak munafik lah. Nggak munafik lah, kita butuh Ya. uang. Tapi percayalah, ketika kita bisa menunjukkan prestasi minimal kepada klien, Ya. karena kita yang nangani kan, Ya. dan klien itu mengapresiasi kan, seringkali itu malah kepalanya dikasih, istilahnya tanda kutip, Ya. gitu. Nah, jadilah advokat yang baik, jangan merasa serba tahu, Ya. gitu kan, karena ketika serba tahu, disitulah Anda membuka sumur untuk Anda terjunkan sendiri. Apalagi orang-orang yang kena kasus itu kan semua mereka sedang kena musibah ya. Betul, Ya, jangan bener. kasih musibah Iya. lagi, jangan terus ditakut-takutin. Iya benar. gitu. Oh. Jangan ditakut-takutin. Ya. Nah, Saiful dalam proses magang, saya mendampingi, saya konsultasi sama klien, sampai heran, Pak, klien itu kan yang bayar, Bapak kan klien. Nah, kok bisa sih sama Bapak dimarahin? Tapi bingung dia, gitu kan? Ya memang nggak bener dia. Gitu. Iya. Nah, katakan nggak bener, Ya gitu sudah. kan? Bener ya bener, nggak bener nggak Iya. bener. Itu yang terpenting, dan jangan pernah menipu klien. Betul. Sekali kita menipu klien, hancur kita. Ya, itu kan masalah trust ya kalau di Betul, semua karena semua semua advokat itu bisnis adalah itu bisnis. trust. Ya. Trust. Nah, jadi nomor Itu satu. aja. Jadi Jaga itu guys ya. Yang penting itu fokus ya. Dari omongan kita, satu fokus, jangan nyerah ya, Betul. dan jangan berhenti. Betul. Mungkin kalau sekarang belum rezeki, terus lakukan perbaikan sampai menjadi ahli ya. Betul. Betul ya. Jadi itu sepakat. jangan fokus sama ketidakfokusan ya. Betul. Kayak teman kita ya. Udah fokus. Oh, fokus Fokus dengan ketidakfokusan. Nah, Ya itu kan teman kita kan. Iya, Diulang lagi. Bener ya? Oke, Oke. jadi guys itu ya banyak pelajaran berharga buat kita ya. Sebisa mungkin kita jangan terkena kasus hukum ya. Itu Ya, lebih ya jangan lebih baik. Tapi kalau memang ada ya oke, konsultasikan dengan orang-orang yang profesional seperti BSS ya. Salah satunya ya, dan ini Mas Saiful, Pak Sunu ya yang sudah pengalaman dan mencetak orang seperti Mas Saiful ya. Oke. Jadi gitu ya. Thank you ya Pak Sunu Oke. buat Terima kasih. waktunya. Ini enak banget ya Satu nih. pancake-nya ya. Bikin Mas Saiful ini, ya, ini Mas Saiful. langgananku. Iya. Oh langganan ya. Iya, langganan. Sini. memang, Oh katanya ini apa? Suka ada nongkrong-nongkrong lawyer di sini ya? Wah, EB3 ini adalah salah satu tempat Oh, yang kami anggota B Sunisonegoro kantor hukum kami sering kumpul di sini. oh nongkrongnya di sini. Ya? Nongkrongnya Oh, ngapain kayak- aja, mecah kayak kantor, kasus. kayak kantor Betul, dulu. Bukan betul. mecah Berdua. piring ya, mecah kasus Iya, ya. iya, mecah kasus. Belum pernah mecah. Oke, jadi gitu guys ya. Thank you Pak Sunu, thank you Mas Saiful ya. Siap. Oke guys, saya Anthony Skywalker bersama Pak Sunu dan Mas Saiful. Siap. Kita undur diri dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Bye. Oke. Oke.